Jadi Cak matiin kompor. Nah senior gue yang satu bilang, iya matiin, jangan ada yang lari ya. Senior gue bilang gitu kan. Tapi si Cak pas matiin kompor dia lari. Ya otomatis kita semua pada lari dong. Wah, gue ikutan lari. Gitu. Nah posisi gue tuh nomor 2 dari belakang bang. Oke. Pas kita lagi ngelewatin ruangan buat makan itu ada yang gereng. Oh iya begitu kenceng banget. Wah itu gue makin teriak kenceng. Malam kedua sebelum gue pulang, si Risa kesurupan bang. Kesurupan? Si Risa kesurupan. Jadi waktu itu si Risa off, gue masuk pagi. Jam 8 gue buka pintu mes, Risa itu lagi duduk di kasur atas gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama Waneri di sisi lain. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Di episode kali ini, gue udah berhasil nih mendatangkan salah satu narasumber yang sempat memiliki kejadian mistis waktu ia bekerja di daerah Kalimantan. Tepatnya ini di daerah Balikpapan. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Langsung aja kita sapa narasumber kita yang ada di samping kita ini. Selamat malam, Kak Yesi. Ya, selamat malam. Apa kabar nih, Kak Yesi? Alhamdulillah baik. Oke nih, Kak Yesi. Ini kan kejadiannya waktu di daerah Balikpapan. Balikpapan kota. Oh, tahun berapa? Di tahun sekitar 2014 sampai 15-an, 2014-15. Itu kan udah lama ya? Iya. Dan ini kan kejadian mistis yang lo alamin. Iya betul. Nah, kenapa lo ingin membagikan sebuah kisah lo nih? Buat kayak share pengalaman-pengalaman mistis waktu kerja sih. Dan ini asli? Asli. Sedikitnya nih, ngalamin kejadian apa waktu itu? Jadi di sana gue sama temen ya ngalamin beberapa kejadian dari ditampakkan sosok berwajah hancur, sosok kuntilanak yang terbalik. Hah? Gitu. Kuntilanak yang begini di sini nih. Oh, kuntilanak yang... Ya, kayak yang kebalik itu sampai suara-suara yang ekstrim gitu sih. Oke, mungkin ditahan dulu nih Kak Yesi untuk ceritanya. Nah, buat teman-teman semua nih yang penasaran sama ceritanya Kak Yesi kali ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman semua nih yang mau menjadi narasumber seperti Kak Yesi kali ini, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kak Yesi, sudah siap? Siap. Silahkan. Ini tuh kejadian yang gue alamin di tahun 2014 atau 15-an lah. Gue lupa tuh waktu itu bang. Ini tuh jadi waktu itu gue kerja di salah satu klub dan karaoke terbesar ya yang ada di Jakarta Selatan saat itu. Oke. Saat itu gue bekerja sebagai kasir di tempat tersebut. Setelah beberapa bulan gue kerja di tempat itu, dari pihak manajemen meminta bantuan nih kasir yang mau dioper ke Balikpapan. Oh, jadi itu dimutasi? Iya, karena waktu itu di Balikpapan tuh baru buka baru gitu loh, baru opening. Dan kasir yang udah opening beberapa bulan gitu loh. Nah, kasir yang kerja di situ sebelumnya mengundurkan diri karena hamil. Gitu loh. Jadi dari pihak Balikpapan itu minta perbantuan dari Jakarta karena di Balikpapan tuh lagi rame-ramenya.
Jadi untuk dia kayak merekrut yang baru itu butuh training dan segala macam, masih belum bisa waktu itu. Jadi merekrut satu yang ada di pusat waktu itu. Sebenarnya awalnya itu yang mau dioper itu senior aku. Awalnya Karisa namanya. Dia yang mau pindah tugaskan ke Balikpapan tadinya karena dia sudah senior di situ. Tapi sayangnya karena Karisa itu sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak dan suami, Karisa itu nggak dikasih izin sama suaminya buat pindah tugas ke Balikpapan untuk beberapa bulan waktu itu. Sampai akhirnya manajer aku tuh kayak, yaudah siapa nih yang mau, siapa yang bisa gitu loh. Akhirnya di sana yang bisa buat ke Balikpapan cuma aku, karena saat itu gue tuh belum berkeluarga gitu di tahun 2014. Sampai akhirnya yang ACC untuk pindah tugas ke Balikpapan tuh gue bang waktu itu. Singkat ceritanya 1 minggu dari taken kontrak buat pindah ke Balikpapan, akhirnya gue berangkat bang, ditemenin sama manajer gue waktu itu, namanya Mbak Karin. Jadi gue pergi itu ditemenin manajer gue bang, namanya Mbak Karin waktu itu. Waktu itu kita berangkat dari Jakarta itu kalau nggak salah ya sekitar jam 7 malam deh. Sampai ke Balikpapan itu sekitar jam 9 waktu Jakarta deh. Tapi waktu di Balikpapan itu sekitar jam 10 setengah 11-an deh. Oh beda? Beda jam. Tapi di Balikpapan udah lebih malam lah gitu. Cuman perjalanan cuma sekitar 2 jaman lebih dikit lah gitu. Sampai di Bandara Balikpapan, gue sama manajer gue udah dijemput nih sama supir dari kantor, waktu dari kerjaan udah dijemput. Kita dijemput, sampailah kita. Jadi gue gambarin dulu nih ya bang ya, tempat kerja gue. Jadi tempat kerja gue tuh ada di salah satu mall terbesar yang ada di Balikpapan, di kota Balikpapan ya. Jadi gambarannya itu dalam mall itu tuh ada 5 lantai, yang dimana di lantai 5 itu ditutup untuk klub dan karaoke. Di lantai 5-nya. Jadi kita tuh nggak punya akses ke karaoke dari dalam mall. Aksesnya itu lewat parkiran mobil. Gitu loh. Jadi kita nggak ada akses dari dalam mallnya. Nah, pintu mau masuk akses yang parkirannya itu kita lewat samping-sampingan sama pasar. Samping-sampingan sama pasar posisinya gitu. Begitu sampai kita ke lantai 5 pakai mobil. Jadi parkirannya itu bukan kayak B1, B2, B3 bukan. Parkirannya itu kayak naik muter gitu loh. Kayak mall pada awalnya lah ya? Iya, kan biasanya kalau parkiran ada basement 1, basement 3. Jadi kita muter tuh. Muter sampai akhirnya ke lantai 5. Nah di lantai 5 itu memang pengunjung khusus klub sama karaoke tersebut gitu loh. Kita masuk dari pintu karyawan. Pertama masuk itu posisinya kan area masuk tamu beda, untuk karyawan beda nih. Untuk karyawan itu posisinya kita kayak masuk lorong. Sebelah kirinya itu kitchen, dapur. Nah sebelum kita mau masuk ke ruang ganti para karyawan, kita di pintu gede dulu nih. Pintu gede, masuk lorong lagi, ada pintu besar, baru itu area karaoke. Jadi itu tuh kita buka pintu yang ketiga, itu udah langsung area room, area lorong-lorong karaoke gitu loh. Tempatnya besar banget waktu itu. Nah kita jalan lurus ke kanan, belok lagi, baru kita area kayak kasir, terus area tunggu gitu loh. Yang dimana ternyata pintu mesnya itu ada di dalam kasir. Jadi kita ngelewatin kasir, di belakangnya kasir itu pintu mes. Yang pintunya itu sama kayak temboknya karaoke itu. Jadi kita tuh nggak tahu sebenarnya kalau nggak dibuka pintunya. Jadi kayak samar gitu loh, kayak samar kayak tembok. Begitu dibuka pintu kasirnya, pintu belakangnya, awal mulanya tuh kayak, oh kayak gini tempatnya ya gitu. Kok mesnya ada di dalam gedung gitu loh, yang akses keluarnya itu jauh banget, harus benar-benar lewatin beberapa lorong gitu loh. Pas masuk ke dalam, sebenarnya sih tempatnya tuh bagus ya bang ya, kayak
mes-mes mewah gitu loh di tempat depannya gitu loh. Tapi pas gue diarahin ke satu kamar nih sama manajer gue sama manajer yang ada di Balikpapan juga, itu beda banget sama tampilan luarnya bang. Bedanya gimana tuh? Jadi tampilan luar mes gue itu mewah banget, tapi dalamnya enggak. Jadi dalam mes gue itu ada 3 susun ranjang tingkat. Jadi ranjang itu ranjang tingkat ke atas gitu loh, yang kayak dari besi gitu. Ada 3 ranjang, terus dari warna cat hawanya itu beda sama tampilan luarnya. Intinya nggak terlalu bagus seperti tampilan luarnya deh gitu loh dalamnya. Pas masuk, oh gini tempatnya gitu loh. Pas masuk, gue dikenalin tuh sama anak yang tinggal di situ tuh, namanya Ica. Nah kebetulan si Ica itu juga anak baru. Cuman dia anak baru dari Balikpapan. Dia waktu itu kerja sebagai waitress yang ada di klub waktu itu. Dia kerja di situ. Dia itu tinggal di Balikpapan, pokoknya yang di daerah lumayan jauh lah. Makanya dia tinggal di mes waktu itu. Ica pun anak baru, dia pun baru sekali kerja di situ. Belum lama tinggal di situ, jadi si Ica juga sebenarnya belum pernah ngalamin hal-hal yang gimana-gimana gitu loh awalnya. Akhirnya gue dikenalin sama Ica, manajer gue juga pamit ke kamarnya karena dia dapat kamar baru, kamar sendiri gitu loh. Dan besoknya dia juga harus balik lagi ke Jakarta, si manajer gue itu. Singkat ceritanya, di hari pertama itu tuh, di malam itu, gue sama si Ica ngobrol lah, kita nggak bisa tidur waktu itu. Ngobrol kan dari mana, dari sini lah, Ica dari sini gini-gini. Sampai si Ica bilang, Kak masak yuk, kata dia gitu. Di hari itu tuh masak, ya Kak biar nggak mahal, soalnya Ica tadi beli makan mahal, dia bilang gitu loh. Terus gue bilang, oh iya kayaknya ada pasar di bawah, gue bilang gitu kan. Terus si Ica bilang, oke kan ntar kita ke pasar ya, tunggu closing, tunggu benar-benar udah tutup klub sama karaoke. Oh oke Ca, sengaja deh kita nggak tidur, kita main HP, kita ngobrol sampai di sekitar jam 3, kan jam 2 itu klub sama karaoke kalau nggak ada event udah tutup ya. Udah nggak ada pengunjung, udah ditutup lah gitu loh. Sampai jam 3 kita siap-siap pakai jaket buat belanja sayur ke bawah, berarti masak paginya. Begitu kita buka pintu buat keluar, itu gue kaget sama si Ica. Kaget gimana? Itu suasananya bang, bener-bener gelap segelap-gelapnya. Nggak ada satupun cahaya. Bener-bener abang kayak di dalam satu ruangan, lampunya nggak ada nyala sama sekali. Dan ini kebayang dong ruangan segede itu dengan beberapa lorong. Itu nggak ada lampu sama sekali. Si Ica sempet kayak, Kak yakin nih? Ya nggak tahu Ca, ayo mau ke bawah apa enggak? Ke bawah aja deh, kata dia gitu. Nyalain lah kita flash handphone. Gua sama si Ica nyala ini berdua. Yaudah Kak, ayo gitu, ayo. Nah, waktu kita buka itu masih ada cahaya dari mes dong, masih lumayan walaupun gelap masih ada cahaya dikit. Begitu kita keluar, pintu mes ketutup, itu gelap banget bang, bener-bener gelap gulita. Di situ Ica sempat ngomong, Kak lanjut nggak? Nggak tahu, balik aja yuk. Ah nggak apa-apa kali Kak, kata si Ica gitu. Yakin Ca? Iya yakin Kak, kata dia. Jalanlah kita pakai flash handphone, jalan ke lorong, terus jalan lagi. Gue sama si Ica tuh nggak inget bang lorong keberapa buat keluarnya. Jadi ada jadi lorong nih, lorong lurus, ada lorong ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, sama lorong di pojok. Itu tuh sial gue lupa, si Ica juga lupa lorong kemana. Di saat kita lagi bingung nih, soalnya kan pintu keluar itu semuanya sama pintunya bang. Iya, temboknya ya. Temboknya sama semua. Jadi kalau kita nggak tahu pojokan mana yang pintu keluarnya, kita nggak bakalan tahu gitu loh. Karena semuanya sama gitu. Di saat kita lagi nyari lorong kemana pintunya, tiba-tiba gue dengar suara gini. Pertama gue kayak, oke, ini gue udah yang denger apa siapa nih? Oke, gue coba kayak nenangin diri gitu loh. Ca, udah ketemu jalan, Ca? Udah Kak, ya Kak yuk, kata dia gitu. Kok si Ca lari, kata gue. Jalannya dia tuh kayak cepet gitu loh. Kak, ayo Kak, Kak, ayo Kak, Kak, ayo Kak, kata dia. Kemana Ca? Kesini kali Kak, kesini Kak, gitu. Begitu dia bilang kesini lagi, kesini kali Kak,
ada lagi suaranya. Gitu makin kencang. Si Ica lari, gue lari, udah bingung. Cak kemana? Wah kita udah gak bisa kemana-mana. Teriak lah merinding gue bang. Wah teriak, tolong, tolong. Itu bener gelap bang, keadaannya gelap banget. Tolong, 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 tolong teriak. Tahu-tahu di pintu ujung nih, kita duduk nih di lorong yang lurus. Di lorong sebelah kiri kita di ujung itu pintu kebuka. Ada bapak-bapak. Kenapa? Gue gak mikir panjang sama Ica, gue langsung lari bang ke arah pintu yang kebuka. Kita lari, bang si Ica udah sampai jatuh, kakinya dia udah kebuset. Kita udah jatuh deh. Kenapa? Ternyata itu satpam yang di depan. Satpam yang di pintu jaga masuk karyawan. Kenapa? Pak kita ngeliat gini, Pak kita dengar gini, Udah sini dulu kata satpamnya. Kita ditenangin di pos, kita dikasih air. Terus kita ditanya kenapa? Enggak Pak, kita mau belanja ke bawah, kita mau belanja sayur. Gue bilang gitu, si Ica udah nangis, si Ica. Kenapa kalau misalkan mau belanja nunggu OB aja kata dia, nunggu OB jam 7 kata dia. Jam 7 itu OB udah nyalain lampu. Jadi jam 7 pagi itu udah gak terlalu gelap. Karena OB udah nyalain lampu dari pintu masuk yang dari satpam itu. Tapi kalau habis closing itu gak ada yang nyalain lampu. Karena begitu OB semua keluar udah prepare, ya dimatiin lampu dari awal itu loh, dari pintu masuk itu. Dimatiin. Kalau misalkan mau keluar, kata dia nunggu OB, mbaknya baru, kata dia. Iya saya dari Jakarta, ini Ica juga baru dari sini-sini. Oh iya, kalau misalkan emang belum tahu situasi pintu mana, jalan keluar mana, mendingan jangan, kata dia. Ya karena memang kalau misalkan buat baru nggak bakalan hafal jalan keluar yang mana, jalan masuk yang mana gitu. Akhirnya oh iya Pak, ya gitu. Kita tenang sekitar jam 3:30 lewat deh, hampir sejam lebih kita di situ. Turunlah buat belanja. Selesai belanja, kita naik ke atas itu sekitar jam 5 lewat. Itu kita nggak berani ke dalam. Kita di situ lagi ngobrol sama satpam. Sampai jam 7 OB masuk ke dalam. Lama juga ya? Lama. Begitu datang OB bener. Lampu dinyalain dari awal dia masuk satu-satu sama OB. Jadi nggak terlalu gelap gitu loh. Jadi lampu utama kayak lampu yang putih-putihnya gitu loh. Kalau klub sama karaoke kan lampunya remang-remang ya, itu nggak dinyalain. Jadi lampu utama sampai dinyalain. Jadi di tempat gue tuh bang, mau malam, mau pagi, mau siang emang nggak akan ada bedanya. Karena nggak ada ventilasi yang masuk sama sekali. Gitu loh. Dinyalain sama OB, baru deh ini kita masuk ke kamar. Situ gue sama Ica, udah deh Kak, nggak lagi-lagi deh. Keluar berdua doang kata dia, apalagi jam segitu. Iya nggak usah deh Ca, kalau misalkan ke pasar pagi aja mendingan, jam 7 kita ke pasar gitu loh. Atau kita ke pasar stok buat berapa hari gitu loh. Ya, dari situ kita masuk dong besok nih. Besok kan gue masuk kerja, saya masuk kerjaan. Itu kita nggak sempat masak-masakan kita yang pagi, yang kita beli pagi itu nggak sempet. Udah keburu capek gitu loh. Nggak sempet masak. Akhirnya di hari keduanya pulang kerja, waktu itu kita pulang kerja itu closing jam 2. Itu jam 2 itu udah closing semua, kecuali di event ya. Kalau event kita sekitar jam 4 itu baru closing. Jam 3, jam 4 baru closing waktu itu. Jam 2 kita closing, udah sepi semuanya, udah gak ada pengunjung, udah gak ada siapa-siapa. Ica bilang, Kak masak masakan yang kemarin yuk, kata dia gitu. Oh iya ayo gitu loh. Nah posisi mes gue tuh gini loh. Kita masuk belok gini, di sini ada satu kamar untuk manajer. Yang sebelah kiri itu deretan untuk karyawan-karyawan yang lain gitu loh. Nah di samping manajer itu ada satu ruangan. Itu kayak untuk kalau bahasanya itu kita ngumpul-ngumpul, kita mau makan di situ gitu loh. Di sampingnya ada lagi satu ruangan besar untuk nyuci baju gitu loh. Nah di belakangnya tempat kita ngumpul baru dapur. Jadi ini ruangan, di belakangnya itu dapur, di belakangnya dapur itu ada tangga gede menuju ke atas, yang dimana itu gudang sama rooftop. Jadi ada tangga, jadi misalkan bayangannya gini deh, ini tembok dapur, nah di sebelah situnya tangga ke atas. Nah waktu gue masak sama Ica, ternyata ada senior juga yang lagi masak, 2 orang juga waktu itu.
ya kita sapa Kak gitu loh. Kita nggak terlalu kenal karena kan karyawan karaoke sama klub itu banyak banget ya. Iya. Jadi kita nggak ada yang terlalu kenal satu persatu gitu loh. Kak masak ya masak gitu loh. Nah posisi kompor ada 2. Si senior make yang pojok, si Ica make yang di sebelah sini. Jadi posisinya Ica lagi masak, gue motongin sayur di pas banget sampingan tembok sama tangga tuh. Pas kita lagi masak, tahu ada suara orang turun tangga pakai sepatu pantofel. Tak tak tak, dan itu bukan gue doang yang dengar, semuanya. Kita berempat tuh dengar. Yang ada di situ? Dengar. Ada suara langkah kaki turun ke bawah, dari atas ke bawah. Cuman saat itu kita mikirnya, OB kali ya yang mau ke gudang. Atau OB yang ngambil barang atau apa, kita nggak tahu ya. Oh OB kali ini. Suara pantofel. Tak, tak, tak kedengeran. Gue saat itu juga, oh ya OB kali gitu. Tak, begitu suaranya sampai bawah. Tak, which is di samping gue ya bang berarti. Iya, otomatis. Tak, tak, tak. Udah berhenti. Gue lagi motong sayur, gue ngeliat ke Ica ngeliat ke gue bang. Kayak, kok gak nongol-nongol? Kan jalan keluar cuma lewatin kita doang. Loh, kok gak nongol-nongol gitu loh. Berhenti di samping kita tapi gak nongol-nongol orangnya gitu loh. Si senior kayak, bang gitu loh. Bang, gak ada sautan. Nah si senior gue itu nengok, inisiatif nengok. Gitu. Pas dia nengok, dia begini. Otomatis gue spontan refleks juga nengok dong, ya kan? Pas gue nengok, gue juga kaget. Gue liat Ica, itu nggak ada orang sama sekali. Itu nggak ada orang bang. Sampai gue kayak, Cak, jadi Cak matiin kompor. Nah senior gue yang satu bilang, iya matiin, jangan ada yang lari ya. Senior gue bilang gitu kan. Tapi si Ica pas matiin kompor dia lari. Ya otomatis kita semua pada lari dong. Gue ikutan lari, gitu. Nah posisi gue tuh nomor 2 dari belakang bang. Oke. Pas kita lagi ngelewatin ruangan buat makan itu ada yang gereng. Woi, begitu kenceng banget. Wow, itu gue makin teriak kejer. Senior gue yang di belakang gue juga teriak bang kejer. Astagfirullahaladzim, teriak. Wah, udah semuanya ditabrakin deh yang ada di jalan. Kita tabrakin semua teriak sampai keluar ke lorong mes. Pada keluar itu orang-orang yang lagi pada libur. Lu pada kenapa gitu kan ya. Itu ada suara. Wah kita udah senior juga udah pada keringetan, kita udah pada kaget. Kenapa? Tenang dulu. Senior gue cerita lah. Enggak, tadi ada yang gue ceritain tadi, ada orang turun tangga, terus ada orang kayak gini kan. Udah lagi ngapain pada masak jam segini, kata gitu. Emang nggak bisa pagi masaknya, kata gitu ya. Ya maksud kita tuh biar kita bangun tidur ada makanan gitu kan. Benar. Udah lain kali besok jangan masak jam segini, kata dia gitu. Ngapain masak jam segini, katanya. Ya udah, masuk ke kamar masing-masing. Itu sempat chaos, sempat manajer juga pada keluar dari kamarnya. Keluar semua? Iya, karena kita bener-bener teriak histeris yang itu ada meja ada kita tabrakin semua. Udah saking histerisnya kan. Manajer juga keluar. Akhirnya manajer bilang, udah mulai sekarang kalau misalkan emang yang penakut atau apa nggak usah masak jam-jam segini gitu loh. Nggak usah masak gitu, atau nggak mendingan beli kompor listrik. Kalau masak mie di dalam aja, katanya nggak usah ke dapur katanya. Oh yaudah iya. Di kamar gue sama Ica juga kayak, ya Allah Ca itu apaan Ca? Nah si Ica itu nggak dengar suara yang, enggak. Yang dengar cuma gue sama senior gue yang di belakang. Ica sama yang satu lagi di depan tuh nggak dengar. Gue tuh mikirnya kalau misalkan ada teriakan gue, kalau itu kayak sesuatu makhluk, berarti kan itu makhluknya dari turun tangga ngelewatin kita dong di tempat kita pada mau makan gitu loh. Iya kalau bener manusia. Kalau misalkan ya. Bener kan pas ini nggak ada. Terus gue mikir sampai akhirnya gue sama Ica nggak berani matiin lampu. Kita nggak berani matiin lampu gitu. Kau udah Kak tidur kayak gini aja ya lampunya. Iya Ca udah gini aja. Posisinya tuh Ica di ranjang pertama, gue di ranjang kedua. Nah ranjang ketiganya itu nggak ada siapa-siapa, cuman kita taruhin tas-tas kita gitu loh. Di atasnya kita taruhin koper, kita taruhin barang-barang deh di atasnya biar keisi lah gitu. Nah sampai di situ udah nih beberapa hari ke depannya itu masih kayak dalam gangguan biasa gitu loh, kayak suara kayak apa masih yang kayak gitu loh, belum kayak berwujud nyata gitu loh. Sampai akhirnya beberapa minggu 1 minggu lebih lah dari situ kita ada event
Waktu itu kita ngundang salah satu ya DJ ternama lah dulu waktu itu di klub itu, yang dimana satu hari sebelum event itu kita semua prepare nih untuk event itu, yang dimana kita anak karaoke itu difokusin ke klub semua waktu itu untuk kayak jaga, untuk kayak mantau pengunjung-pengunjung di klub itu waktu itu. Singkat ceritanya, di jam acara puncak itu kita dimulai jam 12 malam. Starnya benar-benar acara puncaknya, tapi memang dari jam 8-9 udah banyak pengunjung yang datang waktu itu. Secara jam 12, beberapa kasir disuruh turun ke bawah, beberapa waitress yang karaoke juga disuruh turun ke bawah untuk bantu anak-anak bartender, anak-anak waitress di bawah nih. Setelah itu acara benar-benar rame banget kondisinya. Gue diri di samping bartender sambil kayak ngawasin gitu loh, ngeliat kiri kanan gitu loh waktu itu. Pas gue ngeliat kiri kanan kan posisinya klub kita itu di bawah. Iya. Klub di bawah. Jadi kita kalau misalkan mau ke karaoke kita ada tangga buat ke atas. Gitu loh. Di saat gue lagi ngecek di apa sih namanya? Pembatas itu loh. Kayak ada pembatas. Kayak sekat gitu ya. Kayak pembatas dari atas gitu loh. Oh. Apa sih ini, balkon ya? Iya, balkon. Dari balkon itu ada perempuan duduk di atas itunya bang, di atas balkonnya. Kan balkon gini ya, panjang. Nah perempuannya itu duduk di atas balkonnya kayak begini-gini gitu loh. Oh, kayak nangkring? Iya, kayak nangkring di atas balkonnya. Awalnya gue bilang, hah, itu apa itu? Kan karena benar-benar gelap, bukan gelap ya, remang-remang kan. Kondisi musik udah pada kayak apaan tahu, udah mikir itu apaan tuh, siapa? Yang gue lihat nih ya, perempuannya itu pakai dress hitam panjang. Dress hitam panjang, rambutnya lurus. Kalau yang gue lihat ya bang ya itu perempuan biasa duduk. Gue bilang ke bartender dong, bang, itu siapa bang duduk di atas dekat pintu? Gue bilang. Bartendernya bilang, udah gak usah liatin, kayak tadi gitu. Maksudnya gue kalau gak usah diliatin takutnya itu perempuan mabuk loncat atau apa, kan gue gak tahu ya. Iya. Karena kan yang gue lihat bener-bener wujud perempuan dress hitam, rambut panjang, gak ada wujud macam-macam gitu loh. Gue takutnya dia mabuk loncat atau gimana, berabe kan. Cuman bartender bilang, enggak udah gak usah liatin, kata dia. Udah diem. Lah gimana bang kalau udah loncat? Kagak, kata dia. Udah diem kata dia. Gue ikutin yang udah lebih lama dong. Situ bilang, oh ya udahlah, coba nggak gue. Karena di sekitar perempuan itu juga banyak orang gitu loh. Oh. Banyak orang di sekitar perempuan itu. Di samping-sampingnya dia. Jadi modal dia gini, dia duduk di belakangnya dia, di samping-samping itu banyak orang. Mungkin gue mikirnya kayak, temennya kali lagi, saya kira kayak lagi apa, lagi tinggi apa gimana, duduk apa gimana kan. Udahlah biarin, di atas juga ada itu kok security yang mantau, gue bilang. Udah dari situ gue gak terlalu merhatiin sampai persekian menit. Mata gue keliling ke kiri kanan, gue lihat ke atas lagi, udah gak ada sosok yang gue lihat. Gue mikirnya ayo udahlah, udah kali gitu. Pas kita udah prepare closing nih semuanya, pengunjung udah gak ada, kita lagi beres-beres, si bartender ngomong, lihat apaan lu di atas? Gitu dia gitu. Enggak bang, tadi ada cewek duduk di atas lagi mabuk kali, gue bilang kan. Lagi tinggi dia duduk. Pakai apaan kata dia? Pakai dress hitam. Mukanya hancur ya? Enggak, gue bilang gitu kan. Enggak kok, cakep, gue bilang maksudnya biasa aja gitu. Cakep. Kagak, hancur kata dia begitu. Jadi si bartender juga ngeliat. Sebelum gue ngeliat udah ngeliat. Cuman versinya dia mukanya itu hancur. Wujud mukanya itu benar-benar hancur. Memang sama pakai dress hitam, rambut panjang sama. Cuman versinya dia mukanya hancur, versi gue enggak. Dia tangga deket pintu, atas deket pintu kan kata dia. Iya bang, hancur mukanya kata dia. Di situ gue kayak, apaan lagi nih, kok gue diliatin sosok yang sama tapi raut wajahnya beda gitu kan. Di situ bartender gue bilang, lain kali kalau ngeliat aneh-aneh gak usah diituin deh kata dia. Kayak misalkan nggak ada logika kan orang nangkring di tangkringan balkon kata dia. Oh ya oke bang, gitu kan. Singkat ceritanya dari situ, dari beberapa hal yang gue alamin, 2 hari nih, baru 2 hari gue ngeliat kayak gitu, gue sama temen gue bang ngalamin lagi kejadian yang bener-bener nyata tapi bikin kita bingung.
Jadi di saat gue sama temen gue lagi opening kasir, tiba-tiba manajer tempat gue kerja itu datang. Lihat bilang kemarin dong, kata dia. Dia datang dari pintu karaoke. Nih, set ini kita kasir. Lihat Bill dong, ngomong kita Bill. Terus langsung jalan ke pintu menuju klub. Iya. Oh iya Bu, ntar diantar. Temen gue nyot gitu. Iya, udah. Persekian detik si manajer itu buka pintu klub, datang lagi manajer dari tempat yang sama. Lah, kata gue, Bu, katanya. Yang manajer pertama pakai baju terusan warna merah, kayak dress merah segini pakai jas. Manajer yang ini pakai celana sama jas. Hah? Bu, gitu ya? Kenapa ini, mana anak-anak belum pada datang? Si manajer ngomong kayak gitu. Bu, itu kita berdua, kecuali gue doang yang lihat ya. Gue sama temen gue ngeliat. Mana Bill kemarin? Set, dia buka pintu klub ketutup, keluar lagi manajer yang sama. Gue kayak, Bu, temen gue langsung duduk. Kenapa sih? Pada kenapa? Ini anak-anak kenapa belum datang? Ibu tadi ke bawah, Bu. Ibu ke bawah dari mana? Saya baru datang, kata dia begitu kan. Ya Allah Bu, tadi ibu lewat, ibu minta Bill. Gue bilang gitu kan. Bill apa? Kata dia, saya baru datang. Terus temen gue kayak, Nggak, kata dia gitu. Ayo lihat ke bawah. Kenapa? Kata manajer gue. Enggak, tadi kita lihat ibu minta Bill tapi ibu pakai dress, kita bilang. Ih, ngaco, kata dia begitu. Coba kita lihat ke bawah, kata dia. Gua, temen gue manajer lihat ke bawah. Enggak ada orang di bawah, cuma ada bartender. Enggak ada. Sampai manajer gue ngomong, emang tadi ada yang kesini pakai dress merah, kata gitu. Enggak, Bu, nggak ada yang datang, kata dia, baru kita doang, kata dia. Nggak ada yang datang deh tadi. Perempuan pakai dress merah? Nggak ada, katanya. Ya ampun Bang, di situ gue sama temen gue lemes. Itu bener-bener nyata banget, bukan berupa bayangan, bukan berupa, bener-bener menyerupain manajer gue, Bang. Bener-bener nyata, sampai temen gue, sampai manajer gue bilang kayak, udah makanya lain kali kalau kerja fokus deh, katanya, fokus, nggak usah pikiran kemana-mana, kata dia begitu. Ntar ada kayak gini lagi, kata dia. Sempat sih kita mikir, ini manajer yang benar yang mana kan ya? Karena benar-benar mirip dan nyata gitu loh. Sampai akhirnya, oh ini nih yang benar nih. Karena ini doang kan yang kelihatan lagi, yang tadi cuma kelihatan sekali doang. Situ akhirnya gue sama temen gue, udahlah baca-baca bismillah dah, kata gue, baca-baca bismillah gitu. Udah ya Kak, baca bismillah, kata dia. Habis dari situ, dari kejadian itu, lama nih Bang, nggak ada kejadian apa-apa. Lumayan lama banget, cuman ada kejadian-kejadian ini paling cuman kayak sekelebitan, suara-suara gitu doang, tapi nggak yang terlalu ekstrem gitu loh. Sampai akhirnya gue lupa berapa lama ada kejadian di mana gue diserupain temen gue lagi Bang. Maksudnya gimana? Ya, jadi waktu itu gue masuk si pagi nih. Gue kalau si pagi itu kan sekitar jam 8 gitu gue udah pulang gitu loh. Jam 8 malam udah pulang gitu loh. Diserupain temen gue jam 8. Waktu itu temen gue off nih, libur. Gue buka pintu mes, ada temen gue nih tidur. Ada temen gue lagi tidur, gue bilang, tumben dia tidur jam segini. Ini bener nih temen. Awalnya gue mikir, tumben jam segini dia tidur kan, tidur beradab ke tembok, tidur dia. Oh ya udah, gue diem aja gitu, ganti baju, bersih, gue main handphone nih Bang di kasur, beradab ke sana. Jadi gue kayak punggung-punggungan gitu loh sama temen gue. Punggung-punggungan, gue main handphone, gak lama dia ngetok-ngetok. Tok. Kak, bukain Kak. Kata gue. Kak, buka. Kok itu suara temen gue, kata gue. Kok kayak suaranya si Risa. Kak, bukain Kak. Pas gue balik badan ke sini, nggak ada. Hah? Nggak ada si Risa yang di dalam, yang di tempat tidur, kata gue. Hah? Kata gue, mampus, gue bilang gitu ya. Apa si Risa keluar, apa gimana? Gue bilang kan, Risa, iya Kak, bukain, kata dia. Aku nggak bawa kartu akses, kata dia. Oh iya, bentar. Gue bukain dari dalam, si Risa dalam keadaan habis pergi gitu loh. Kayak habis pergi gitu loh. Hah, Risa baru pulang? Iya, baru pulang Kak. Hah, yang bener. Gue mikir itu si Risa keluar, gue nggak ngeh nih. Terus dia masuk lagi, lupa bawa akses, mikirnya awalnya. Enggak Kak, gue baru pulang. Risa yang benar, gue bilang. Ya Kak, aku baru pulang. Ya Allah Bang, pas gue ngeliat bener-bener nggak ada. Si Risa bener-bener dalam keadaan rapih baru keluar gitu loh. Sedangkan Risa yang gue lihat itu kondisi dia kayak tidur pakai kaos biasa tidur gitu loh. Gue bilang ya Allah Kakak kenapa? Risa gue ngeliat lu di situ. Gue bilang lu lagi tidur. Kakak yang bener, kata dia. Iya. Sampai akhirnya si Risa nggak mau tidur di situ. Dia akhirnya tidur di kasur yang gue isiin barang itu loh. Tidur di situ. Gue bilang
Kak ini gimana kak kayak gini, kata dia ini gimana, gue bilang nggak tahu deh, saya pindah kamar apa gimana, besok kita ngomong nih sama Pak ini, gue bilang kan. Kata dia, ya kak besok ngomong kak, nggak usah di sini, kata dia begitu kan. Iya, akhirnya singkatnya besok gue coba ngajuin buat pindah kamar nih tadinya. Nah karena di situ kamarnya udah keisi semua, akhirnya kata manajer gue di situ, ya udah dipisah ya kata dia. Kita tempatin di kamar yang baru keisi 2 orang, jadi bertiga gitu loh. Tapi gue dipisah nih sama si Risa kan. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah waktu ngelihat kamar pertama gue paling ujung itu kamar senior. Begitu kita buka pintu, hawanya jauh lebih horor bang daripada kamar gue. Hawanya jauh lebih serem, jauh lebih gelap, jauh lebih horor. Begitu gue buka pintu, hah kak kata dia, nengok kan, Riz mau jadi kata dia. Ah enggak kak kata gitu. Coba deh lihat kamar lu, gue bilang kayak gitu. Si Risa ngeliat kamar depan-depanan sama kita sama, lebih horor lagi daripada kamar kita. Di situ akhirnya Risa nggak jadi deh kata dia. Jadi gue juga nggak jadi deh Riz. Kita bilang dong Pak nggak jadi Pak deh, kayaknya kita berdua aja, gue ngomong gitu. Daripada ntar satu kamar sama senior kita berbaur lagi kan. Nggak apa-apa nih ntar itu lagi teriak-teriak lagi kata dia. Ntar gini enggak Pak, Bismillah insya Allah enggak, yang gitu kan. Akhirnya singkat cerita kita balik lagi nih ke kamar awal. Balik ke kamar awal, gue bilang sama Risa, Riz coba kita sholatin yuk. Nah, siapa tahu kalau kita sholatin ya agak sedikit adem gitu loh. Iya kak kata dia. Singkatnya di subuh nih gue coba bang buat sholat. Kondisi subuh Risa ketiduran, gue udah bangunin Riz ikut sholat yuk subuh. Iya kak, dia cuma gitu doang tapi tidur lagi. Sehingga cerita gue masuk ke kamar mandi buat ngambil air wudhu. Jadi kamar mandi itu dekat pintu keluar posisinya. Jadi ini kamar mandi, keluar dari kamar mandi itu udah deretan tempat tidur gitu loh. Keluar dari kamar mandi, selesai wudhu, baru buat gue keluar dari kamar mandi bang, di ranjang atas gue, itu ada kuntilanak bang. Lu tau kuntilanaknya gimana? Posisi badannya dia di atas, cuman kepalanya dia begini nih. Langsor ke bawah, rambutnya panjang banget. Ya Allah, gue merinding. Itu dia ketawa, senyum sambil begini Pak. Wah, gue teriak, gue bilang Risa, astagfirullahaladzim, Risa, astagfirullahaladzim. Si Risa bangun, kak kenapa? Risa, ya Allah, Risa kuntilanak, Risa, ya Allah, Risa kuntilanak. Kak mana kak, jangan takutin Risa, kata dia, jangan takutin Risa, kata dia. Itu Risa, astagfirullahaladzim, kuntilanak. Gue udah lemes bang, gue udah jatuh. Itu bang, gak ada, jangan takutin Risa, kata dia, jangan takutin Risa. Itu Risa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gue teriak, gak lama ada yang ngetok nih. Ternyata suara gue kedengeran bang sampai depan. Kencang banget. Iya, lo kenapa? Gue saking histerisnya bang. Astagfirullah, gue jatuh, gue teriak. Kenapa? Katanya itu kamar di depan gue bang, kamar senior. Kenapa katanya pas buka pintu? Gak tahu ini kenapa kayak sih, kata saya nggak tahu. Kenapa istighfar kuntilanak, gue cuma ngomong gitu bang. Kuntilanak sambil gue nangis bang. Gak ada. Bismillah. Pas gue melek udah gak ada bang. Hilang rasa itu jelas banget. Dia duduk kepalanya begini ke belakang sambil ketawa. Itu di atas tempat tidur gua persis. Siri sampai nangis, kak jangan takutin Lisa, jangan takut, sampai dia ngomong kayak gitu. Udahannya besokannya akhirnya dikasih senior nih satu lagi di situ sama manajer buat nemenin kita berdua. Karena di situ kita berdua baru semua kan, akhirnya besoknya itu salah satu senior dipindahin di situ bang. Dengan harapan ya maksudnya biar gak terlalu, mungkin ini gue sama Risa penakut orangnya, jadinya makin digangguin. Si seniornya pindah, senior itu sebenarnya sempat bilang bang, dia tuh udah lama kerja di situ. Dia bilang dari itu buka dia udah kerja. Udah sebenarnya kalau denger apa-apa itu jangan dipikirin, kata dia, jangan ditakutin. Emangnya dulu awalnya gue juga takut, tapi kalau semakin takut tuh emang bakal digangguin terus, kata dia. Udah dibiasain aja, kata dia gitu. Kalau misalkan dengar atau lihat istighfar, kata dia. Gak usah diambil pusing, kata dia. Loh, enggak. Rasain juga, kita main senior di sini juga kenyang, kata dia. Ternyata bukan gue doang yang digangguin. Semuanya hampir sama, cuman semuanya tuh kayak mungkin udah saking terbiasa ya atau gimana, jadi kayak bodo amat. Sedangkan gue sama Risa tuh kan bener-bener baru di situ kan. Lain kali next jangan diituin ya, ituin aja. Oh iya kak. Cuman gue sama Risa saat itu, ya alhamdulillah ada
ada senior nih, kita nggak berdua doang, udah kan. Nah, kejadian terakhir sebelum kontrak gue habis nih bang, buat gue pulang ke Jakarta lagi, malam kedua sebelum gue pulang, si Risa kesurupan bang. Kesurupan? Si Risa kesurupan. Jadi waktu itu si Risa off, gue masuk pagi. Jam 8 gue buka pintu mes, Risa itu lagi duduk di kasur atas gue. Posisinya menghadap ke sana, jadi ngebelakangin gue gitu. Gue buka, Risa kenapa? Riz, gue bilang gitu kan. Risa, diem aja dia bang, duduk biasa. Risa, lama-lama dia nangis. Kata dia, Risa dia teriak dari, sampai melengking. Riz, kakak. Orang-orang yang baru balik shift pagi, gue panggilin dong. Kakak itu kenapa? Gue bilangin kan, kenapa itu kenapa? Padahal nggak berani ngedeketin. Terus dia udah kayak sampai teriak gitu loh, nggak ada yang berani deketin. Sampai akhirnya di situ ada OB yang masuk, coba ngedeketin. Pas si OB ngedeketin, mau narik itu mukanya si Risa udah biru bang. Udah biru, sebiru-birunya itu matanya dia yang itu udah balik ke atas bang. Astagfirullahaladzim, si OB naik ke atas, si Risa ditidurin. Wah, gue nggak tahu deh, kita semua tuh di pintu nggak ada yang berani masuk. Si OB ke atas, nggak tahu dia apain si Risa sama si OB gitu. Dia apain sampai si Risa pingsan akhirnya. Pertama pas dia nengok gini ke belakang gitu bang, biru sebiru-birunya. Matanya itu udah ke atas. Astagfirullahaladzim, nggak ada yang berani masuk. Si OB doang berani ke atas, coba buat nyadarin si Risa. Si Risa sadar, ada beberapa yang bantuin buat turunin ke bawah kan, buat kayak nenangin si Risa. Akhirnya di kamar itu ditemenin banyak orang, kita sampai si Risa sadar. Gak lama si Risa sadar, ditanya dong, kenapa? Tadi kenapa? Kata gitu. Nggak tahu, kata dia lagi tidur katanya. Dia lagi tidur main HP berhadap ke tembok, ada yang begini katanya. Gitu. Nah si Risa coba nengok buat mastiin. Soalnya kalau kata dia itu suaranya berkali-kali. Gitu loh di belakangnya dia. Nah pas dia nengok itu yang dia ingat itu ada sosok gede banget kata dia. Sosok gede segede-gedenya. Dia nengok, dia kaget, terus dia nggak ingat apa-apa. Udah dia nggak sadar. Jadi versi si Risa itu ada yang dia nengok sosok gede, abis itu dia udah nggak ingat apa-apa lagi. Itu versi si Risa. Sampai akhirnya besokannya si Risa resign. Dia bilang udah nggak kuat sama kerjaannya. Risa resign. Lusannya gue balik ke Jakarta. Gitu. Berarti total berapa lama lo di mutasi itu? Sekitar 2 bulan deh. 2 bulan? Karena kan kejadiannya itu nggak kayak tiap hari gitu loh. Dia kayak loncat berapa minggu kemudian. Baru mengalami kejadian-kejadian itu ya. Nah, oke. Ya sih. Di sini gue pengen nanya sedikit nih. Oke. Tentang waktu kejadian lu di Balikpapan. Oke. Ya. Nah, ketika lu akhirnya itu kontraknya habis dari Balikpapan ini, klub Balikpapan ini, lu nanya nggak sih sama entah itu dari seniornya, entah itu manajernya dan semuanya yang ada di situ yang udah lama lah. Kok bisa ada kejadian kayak gitu? Jadi tuh waktu gue balik kan gue dijemput juga sama manajer ya dari Jakarta. Begitu gue balik di perjalanan tuh gue sempat cerita gitu. Tapi sebelumnya gue juga udah sempat kontekan sih, bilang kayak Bu nggak betah deh sih di sini Bu, sih gini udah coba buat ngejelasin, tapi si manajer gue Jakarta bilang, ya tahanin dulu lagi kita cari penggantinya, kata dia, tahanin dulu kata dia. Nah pas di jalan menuju Jakarta gue cerita semuanya, Bu gini. Terus kata dia, emang sih, jadi tuh sebenarnya dulu itu lantai 5 tuh nggak ada. Dulunya? Nggak ada, kosong itu aja. Sampai akhirnya itu disewa sama si pihak klub ini. Klub itu disewa untuk dijadikan. Jadi ternyata untuk proses pembangunan klub itu kayak pembangunan ulang di atas gitu loh. Tadinya kan nggak ada, dibangun ulang. Jadi ditambahin ya jadinya. Nah, pas proses pembangunan ulang klub itu, mall yang di bawah kebakaran. Oh, gitu. Oke. Tapi nggak merambat ke
atas untungnya. Jadi cuma kayak sebagian yang di bawah doang gitu loh. Sampai dengar sebenarnya mall itu tuh sempat tutup berapa lama gitu loh sebenarnya. Waktu pembangunan di atas. Di situ gue baru mikir, oh pantesan kok gue kayak mall di bawah itu kayak mall yang belum jadi, tapi di lantai 2-3-nya tuh kayak mall jadi gitu loh. Tapi di bawahnya tuh kayak baru tahap renovasi gitu loh. Tapi nggak mikir sampai kalau itu ada kebakaran dan lain-lainnya gitu loh. Oh pantesan kak, pantesan gini. Iya, jadi pembangunan di atas proses, di bawah kebakaran. Nah, waktu kejadian kebakaran, lu nanya nggak? Itu di tahun berapa? Enggak, masih di tahun yang sama. Oke. Berarti pas ketika lu datang itu udah bener-bener mau jadi lah jatuhnya. 70% lah. 70% mau jadi. Di bawah udah mau jadi. Jadi nggak ada bekas jejak bekas kebakarannya gitu, udah nggak ada. Jadi bener-bener udah hilang. Udah hilang, udah proses 70% jadi. Lu gak dikasih tahu pas kebakaran itu ada korban jiwa nggak? Oh, dikasih tahu katanya sih nggak ada ya, cuman kan logis ya, kita kayak nggak mungkin apa ditutupin atau gimana, kita nggak tahu lah ya. Tapi kalau dari versi manajer gue yang dengar katanya sih nggak ada. Tapi kok bisa ya? Dan anehnya itu kebakaran lantai 1 doang. Iya, makanya nggak sampai lantai 2, 3, 4, nggak sampai. Mungkin ya dalam kita berpikir logika aja ya. Mungkin udah ada damkar atau apa untuk memadamin apinya itu. Mungkin ya. Tapi kalau misalnya rata-rata ya, mall itu kalau misalnya kebakar dari bawah ke atas, pasti nyamber langsung ke atas. Ini enggak, karena gue juga sempet main dong di mall lantai 2-nya, sempet kayak main gitu. Nggak ada, bagus-bagus aja. 2, 3 beroperasi biasa aja. 1 doang yang nggak beroperasi. Oke. Nah, lu waktu itu berapa bulan di sana? 2 bulan. 2 bulan. Nah, selama 2 bulan, lu kan pasti sempat main lah ke mall itu. Iya, sempet. Dalam itu bener-bener kayak mall biasa? Iya, mall ada bioskopnya juga. Ya aktivitas biasa, cuman bedanya di lantai 1 nggak dioperasionalin ya. Oke. Gitu. Jadi operasional tuh mulai di lantai 2 sampai 5 aja udah. Iya. Bisa ya? Seangker itu maksud gua. Iya. Dan sekarang BTW tempat kerja gue udah nggak ada. Hah? Udah nggak ada, udah tutup. Yang di Kalimantan? Yang di Balikpapan ini? Betul, BTW udah nggak ada. Yang gue dengar ya, terakhir itu udah nggak ada, udah ditutup. Terakhir kapan lo dengar kabar itu ditutup? 2019 apa deh? 1920. Berarti jarak itu sebentar doang sebenarnya. Ya? Itu klub dari buka sampai tutup sebentar doang sebenarnya hitungannya. Soalnya kalau di Balikpapan ini kalau misalnya kayak klub-klub malam ini yang pasti rame. Itu rame banget loh, yang gue tahu nih ya. Klub yang gue kerja itu rame banget, yang gue tahu. Rame banget. Iya. Gue tahu itu. Walaupun akses bawahnya samping-sampingan sama pasar ya. Setahu gue itu rame banget. Yang jadi pertanyaan terakhir nih ya sih. Oke. Kenapa Ica bisa meresign? Dia udah gak kuat. Sama. Kalau gue gak kuat tapi bisa balik ke Jakarta, dia gak kuat mau balik kemana? Balik pulang dia mau kerja apa kan? Tapi dia di situ akhirnya mutusin buat udah tetap resign. Karena dia gak mau di... Ica tuh sama kayak gue, penakut. Padahal kan senior-seniornya pun sama nih. Sama. Terornya pun juga sama. Waktu ketika baru masuk kerja nih ya di situ ya. Tapi kok pada berani sih? Itu dia sih, itu dia. Sampai detik ini gue gak habis pikir, kok bisa berani ya? Kalau gue, jujur gue penakut ya. Gue lumayan kayak, apa sih namanya? Bukan bisa ngelihat, tapi lumayan peka nih sama hal gitu. Tapi gue penakut. Gitu loh. Sama sih, saya juga penakut. Gitu. Ya, ada gak sih dokumentasinya? Nggak ada sih, di handphone lama. Nggak ada. Nggak ada? Wah, sayang banget ya. Waktu lu kerja di... Dulu sempet ada sih di Instagram gue yang lama, foto-foto yang gue upload dari tempat kerjanya, semuanya. Cuman karena Instagram gue udah di-hack, yang lama udah nggak ada. Sempet naruh. Dan tempat karaoke ini juga nggak bisa kita sebutin. Nggak bisa. Sebenarnya tahu gue, dan tempat karaoke ini mungkin ya buat temen-temen sisi lain yang sering nyanyi-nyanyi di klub-klub karaoke yang punya nama, pasti tahu. Ya mungkin juga paham lah ya. Tahu pasti. Soalnya ini klub besar ya. Besar, lumayan klub, salah satu klub terbesar juga sih. Di Indonesia udah punya nama. Karena udah ada beberapa cabang juga di beberapa kota gede. Ya, apalagi di Jakarta banyak. Betul. Oke. Ya sih, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman sisi lain yang ada di rumah nih? Bagaimana supaya nggak takut nih gitu? Kan lu takut nih, yang punya pesan-pesan nggak nih dari cerita lu biar supaya nggak takut gitu? Gimana ya? Ya
kuatin mental kali ya, sama sering-sering baca-baca, sering beribadah. Salahnya gue dulu ya gue mungkin ibadahnya kurang. Iya mungkin gitu. ya. Jadi ya mungkin perbanyak ibadah. Iman sih. Iman ya, karena dulu iman gue agak. Kalau iman yang gak kuat mungkin. Ya, tapi ya, kalau misalnya ditampakin ya gue juga takut. Iya sama gue juga. Itu. Oke, ya sih sekali lagi terima kasih nih udah mau hadir ke sisi lain buat membagikan sebuah kisah waktu kerja di salah satu klub yang ada di daerah Balikpapan. Nah, mungkin itu aja nih cerita dari Kak Yesi. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.